Tahukah kamu untuk apa tanaman ini dibudidayakan? Ini adalah salah satu tanaman berharga yang diambil bagian batang tengahnya karena terdapat sesuatu yang bernilai tinggi terkandung di dalamnya. Awalnya banyak yang mengira kalau ini hanyalah pohon nanas yang diambil untuk suatu pemanfaatan tertentu. Namun ternyata tanaman ini adalah salah satu tumbuhan semak yang di dalam batangnya menyimpan cairan manis yang sangat berharga. Ini adalah agave, atau dalam bahasa Indonesia disebut agave. Tanaman agave akan mulai dipanen setelah mencapai usia tertentu, yaitu sekitar 5-8 tahun setelah penanaman. Namun hal itu tergantung juga pada kondisi pertumbuhan dan jenis yang ditanam. Proses panen dilakukan dengan memangkas habis seluruh daun agave hingga tersisa bagian batang tengahnya yang disebut jantung agave atau pina. Petani agave biasanya menggunakan alat panen semacam kapak panjang dengan tepian yang tajam agar bisa memotong seluruh daun dengan cepat. Salah satu proses panen yang cukup menyenangkan. Daun agave yang mudah putus dan ujung kapak yang tajam menciptakan adegan yang memuaskan bagi siapapun yang melihatnya. Setelah seluruh daun telah dipotong, pina akan dikumpulkan untuk tahapan selanjutnya. Semua hasil panen akan dimasak di dalam oven untuk mengubah pati menjadi gula, lalu dihancurkan kemudian diperas untuk mendapatkan cairan manisnya yang disebut aguamil. Beberapa dari kalian mungkin tahu bahwa sebenarnya tanaman agave, terutama agave biru, biasanya lebih sering diolah menjadi tequila, salah satu jenis minuman yang banyak diminati sejak dulu. Namun salahnya, banyak yang mengira kalau air yang terkandung di dalam tanaman agave sudah mengandung alkohol, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Pada kenyataannya, air agave atau aguamil ini hanya murni mengandung air manis yang diolah menjadi sirup untuk dijadikan sebagai pemanis alami. Air nira dari agave ini bisa langsung diminum karena hanya mengandung cairan manis yang kaya gula fruktosa. Dan alkohol yang disalahartikan itu baru dihasilkan setelah nira tersebut difermentasi dengan menambah ragi atau bakteri alami. Nira yang dikonsumsi langsung sebaiknya disaring terlebih dahulu. Sama seperti kebanyakan minuman mentah lainnya yang pasti mengandung kotoran atau bakteri, maka disarankan untuk sebaiknya dimasak terlebih dahulu agar kehigienisannya lebih terjamin. Tanaman ini lebih banyak tumbuh dan dibudidayakan di Meksiko. Di Indonesia sendiri juga terdapat beberapa jenis lain, namun biasanya hanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan jarang diambil air niranya seperti di Amerika. Padahal untuk jenis yang di Indonesia seperti agave sisalana juga memiliki kandungan manis yang sama. Namun jarang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi dan hanya daunnya yang diolah menjadi benang untuk membuat berbagai produk kerajinan tangan yang kreatif. Sama seperti jenis gula lainnya, nira atau sirup agave juga tidak aman jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Karena walaupun sering disarankan sebagai alternatif gula yang lebih sehat, konsumsi berlebihan tetap dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan.